Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak terasa puasa sudah memasuki hari yang ke-21. Iya, hari yang ke-21. Yang itu berarti artinya puasa kurang berapa hari? Ya, kurang 9 hari. Nah, ngomongin puasa yang kurang 9 hari, Ustazah mau tanya tentang kabar. Tapi bukan kabar kalian, tapi kabar tentang bagaimana kabarnya ibadah kalian. Ya, ibadah, tentang ibadah sholat, puasa, juga tentang tilawah atau mengaji. Nah, bagaimana sih kabar sholat kalian? Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, duha, dan juga tahajud. Bagaimana puasanya? Masih semangat? Atau udah lemes? Atau bahkan udah ada yang bolong? Kalau bolong, bolong berapa? Nah, bagaimana dengan mengaji kalian? Sudah sampai juz berapa? Atau bahkan malah kalian nggak ngaji sama sekali, atau bahkan kalian nggak puasa, atau bahkan kalian sama sekali nggak pernah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Nah, puasa tahun ini memang terasa sangat berat sekali daripada puasa-puasa di tahun sebelumnya. Kenapa? Kalau puasa di tahun sebelumnya itu kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa buka bersama teman-teman, keluarga kita di luar, dan juga kita masih bisa beribadah, misal sholat tarawih di masjid. Namun puasa tahun ini kita tidak bisa lagi melakukan semua itu. Kenapa? Ya, seperti yang kita tahu bahwa saat ini di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia mengalami yang namanya wabah corona yang mengharuskan kita untuk tetap stay at home atau tetap tinggal di rumah. Namun meskipun begitu juga jangan sampai mengurangi semangat kita untuk beribadah. Jangan sampai karena adanya wabah corona membuat kita malas ataupun lalai dan meninggalkan ibadah kita. Justru seharusnya dengan adanya wabah corona ini membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah dan juga untuk meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah. Nah, ngomongin masalah ibadah, juga ibadah sholat, bagaimana sih caranya kita bisa beribadah di rumah? Kayak misalnya kita kan katanya tuh nggak boleh ya, apa sih sholat tarawih di rumah, juga kita katanya nggak boleh tuh sholat idul fitri di rumah, sholat idul fitri di lapangan. Nah, gimana sih Nah, kalian mau tahu bagaimana caranya? Mari kita saksikan video berikut ini. Cara-cara ibadah Ramadan di tengah wabah secara umum sama seperti cara ibadah seperti biasanya, kecuali beberapa hal saja yang perlu dibahas. Yang pertama terkait dengan sholat jamaah Jumat dan sholat tarawih dilakukan di rumah. Sudah banyak pembahasan terkait dengan persoalan ini, alhamdulillah, sehingga tidak perlu kiranya untuk dibahas lebih panjang lagi. Sholat tarawih di rumah tidak ada bedanya dengan tata cara sholat di masjid. Boleh dikerjakan setelah sholat isya, boleh juga diakhirkan hingga tengah malam atau akhir malam. Walaupun di rumah tetap dianjurkan berjamaah bersama anggota keluarga kita yang lain. Jumlah rakaat tarawih 8 rakaat dengan 3 rakaat witir. Mengerjakan sholat tarawih tiap 4 rakaat salam boleh. Mengerjakan witir 3 rakaat langsung 1 salam juga boleh. Mengerjakan witir 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam juga boleh. Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dibaca setiap selesai sholat tarawih. Itu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Dianjurkan setiap selesai 4 rakaat istirahat sejenak. Sholat sambil membaca mushaf boleh saja, tetapi dihukumi makruh. Anak kecil laki-laki boleh mengimami sholat fardu berjamaah ataupun sholat tarawih di rumah, walaupun yang menjadi makmum adalah orang tuanya. Adapun wanita
walaupun hafalannya banyak, tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran tidak harus setelah tarawih. Justru sepanjang waktu, baik pagi, siang, sore, ataupun malam di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak belajar Al-Quran. Dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal sekali. Membaca secara berantai, misalnya si A membaca ayat 1 sampai 20, si B membaca ayat 21 sampai 40, dan seterusnya. Ini dianggap belum menghatamkan Al-Quran. Jika belajar membaca secara berkelompok, yang paling utama caranya adalah satu orang membaca, lalu yang lain mendengarkan dan mengoreksi. Setelah itu, orang yang lain membaca, dan yang lainnya lagi mendengarkan dan mengoreksi, dan seterusnya. Membaca untuk menghatamkan, juga menghafal dan mentadabburi Al-Quran, semuanya berusaha dilakukan. I'tikaf tentu tidak perlu dilakukan ketika kita berada di rumah. I'tikaf tidak sah hukumnya dilakukan di rumah. Sebagai pengganti i'tikaf, lakukan ibadah mandiri di rumah. Hidupkan hari dan malam dengan ibadah, terutama di 10 hari terakhir, dan kurangi aktivitas dunia. I'tikaf tidak menjadi syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun kita ada di rumah, kita tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Takbiran, tidak ada kewajiban untuk kumpul-kumpul, dan tidak harus di masjid. Anjuran takbiran ini untuk semua orang, baik di rumah, di jalan, di pasar, dan semua tempat. Masing-masing memperbanyak takbir sejak malam Idul Fitri sampai waktu sholat Id. Ketika sholat Id tidak bisa dilakukan di lapangan karena uzur terkait dengan adanya pandemi corona ini, maka disunahkan untuk menggantinya dengan sholat Id di rumah tanpa khutbah. Dianjurkan secara berjamaah, boleh juga sendiri-sendiri. Dianjurkan saling mendoakan di hari Idul Fitri dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mengunjungi di hari raya itu boleh namun tidak diwajibkan. Maka tidak perlu saling mengunjungi di masa wabah ini, dan cukup saling mendoakan dan berkomunikasi jarak jauh demi kemaslahatan dan keamanan semua orang. Mudik lebaran juga hukumnya asalnya boleh, namun tidak ada anjuran atau kewajiban. Dan di masa wabah ini, mudik bisa menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan keluarga di kampung. Maka kami sarankan untuk tidak mudik dulu. Berbakti kepada orang tua dan menjalin silaturahim bisa dilakukan dengan cara yang lain, seperti menelpon, video call, mengirim hadiah, mendoakan keluarga di kampung, mendakwahi keluarga. Nah, demikian tadi anak-anakku sekalian, video tata cara melaksanakan ibadah Ramadan di tengah wabah corona. Nah, fenomena yang terjadi saat ini atau situasi yang terjadi pada kita saat ini harusnya bisa menjadi pemicu semangat kita untuk beribadah dan juga pemicu semangat kita untuk beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Enjoy your day, love your family, and stay at home. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.